untuk yang materi Hitler ini memakai buku. Oh, saya belum share screen. Oh, sebentar, saya ini dulu ya supaya bisa share screen. Nah, silakan Bu Junita. Iya, Pak. Oke. Oke, untuk materinya ini kan udah di-upload sama Pak Ihan juga ya ke Learn. Itu ada PDF yang di pengarangnya Claudia Kunz, bacanya Kunz ya, kalau nggak Ya, salah. Kunz. Benar ya Pak? Oke, Benar. lalu beberapa film, beberapa video YouTube. Um, Untuk yang video, nanti saya mau pointing out beberapa yang menurut saya menarik aja sih. Tapi basically, kalau bisa lihat videonya akan sangat menolong untuk melihat latar belakang bagaimana semuanya itu terjadi gitu ya. Untuk yang video pertama itu menjelaskan tentang ada yang Versailles ya, Church of Versailles, di mana kan waktu World War One ya, waktu Perang Dunia yang pertama, Jerman itu dianggap sebagai yang bersalah sehingga dia dikenakan beberapa sanksi gitu ya. Jadi ada sanksinya trupnya itu apa ya? Tentaranya harus dikurangi sampai 100.000 ya kalau nggak salah. Kemudian negara-negara jajahannya juga diambil gitu ya. Jadi ekonominya terpuruk gitu. Jadi Hitler masuk di tengah-tengah kondisi rakyat yang quote unquote putus asa gitu ya dengan keadaan ekonomi yang jelek. Itu ini ada ininya historinya. Lalu di sini untuk video yang ini lebih ke sepak terjang Hitler, itu juga bisa dilihat ya. Lalu ini video tentang Holocaust survivor. Ini cerita sebenarnya kalau yang mau lihat kondisi yang terjadi sama Jews, itu film juga banyak sih ya yang menceritakan tentang Holocaust, tentang Nazi gitu ya. Kalau dilihat beberapa film, baik yang based on true story maupun yang enggak, beberapa yang udah saya tonton sih Pianis ya, The Diary of Anne Frank ya, itu menggambarkannya sih ya memang mengerikan ya, sesuatu seperti itu bisa terjadi sih. Saya lihatnya seperti itu. Sebenarnya Kemudian di yang di YouTube juga ada film-film yang menggambarkan misalnya kamp Nazi di Auschwitz apa ya, ada orang yang tur lalu memperlihatkan sisa-sisa jenazah atau rambut atau apa, karena di Auschwitz ada dokter yang sangat kejam ya, yang mencabut anggota badan apa tanpa pakai anestesi dan lain sebagainya untuk percobaan begitu ya, karena orang-orang ini kan bukan manusia begitu ya. Tapi saya nggak tega ya pasang video-videonya buat mata kuliah kita. Kalau bapak-bapak mau lihat di YouTube banyak, makanya saya pilih video-video ini ya yang lebih mengisahkan ya, kisah-kisah individual orang-orang itu bagaimana sih sampai bisa survive begitu ya. Masih ceritanya agak horor juga, tapi nggak langsung bapak-bapak lihat gambar-gambarnya gitu. Mungkin nanti ada yang nggak tahan lagi. nggak vulgar ya Pak. Iya. Oke, nah ini untuk yang video-video sebenarnya kalau memang nanti mau dilihat lebih jelasnya lagi itu lebih mudah ya. Jadi mungkin saya mau pointing out beberapa hal yang ada di PDF-nya. Ini ada, cuma saya pakai dari yang ini ya. Ada yang udah saya garis-garisin soalnya udah saya pointing out. Ini bab 1 sama bab 2-nya. Untuk saya sendiri juga bahasa Inggrisnya agak challenging ya somehow. Beberapa saya mesti cari juga di internet artinya. Iya, jadi judulnya itu Nazi Conscience, ya. Bacanya benar nggak? Conscience, benar ya Pak? Benar-benar. Jadi itu Nazi Conscience. hati nurani Nazi ya. Jadi Iya, si Claudia Kunz ini bukunya memang nggak sederhana ya, dan dia menggambarkan ya kenapa sampai orang Jerman itu bisa setuju sama Hitler ya, dan hati nurani semacam apa itu yang menjadikan bangsa itu jadi semacam itu gitu. Silakan Bu Jo. oke. Untuk yang bab 1 diawali dengan definisi dulu dia ya, conscience itu sendiri apa. Jadi berasal dari kata Latin con itu with, scientia itu knowledge. Jadi conscience itu seperti
dengan satu knowledge tertentu yang kalau saya nangkapnya itu yang membentuk apa yang kita anggap benar gitu ya. Jadi sesuatu yang kita anggap sebagai kita harus act with it gitu. Sesuatu yang harus kita anggap benar lalu kita melakukannya dengan conscience. Jadi seperti ini mungkin melambangkan ada Martin Luther, dia bilang I have rescued my conscience because I could declare that I have act what I saw fit. Jadi saya bertindak sesuai dengan apa yang saya anggap benar gitu ya. Jadi untuk kita itu mungkin bisa juga dilihat sebagai moral law ya. Jadi hukum-hukum moral yang secara universal atau secara umum dianggap benar. Ya, jadi bisa juga kalau di buku ini dibilang di refer sebagai apa ya, human karakter. Jadi human karakter di mana kita semua sudah bisa tahu ya, human karakter itu pertama-tama dengan hati nurani itu kita nggak boleh melukai siapapun ya. First, first do no harm gitu ya. Dan mungkin udah sangat umum kita dengar kata-kata treat others as you hope they will treat you. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita berharap kita diperlakukan, gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah di sini adalah arti dari kata others yang itu yang nggak jelas. Jadi others itu tuh siapa, gitu. Jadi kadang-kadang kita yang kita anggap sebagai others itu siapa? Kita juga pernah dengar love thy neighbors as thy neighbors love thee, gitu ya. Tapi neighbors itu siapa gitu? Bisa nggak kita mencintai stranger gitu ya? Kalau dia cuma stranger, bisa nggak kita menerapkan prinsip ini gitu ya? Love thy neighbor as thy neighbors love thee. Jadi walaupun diterima secara umum, secara universal, kalau kita itu ada obligasi-obligasi, ada kewajiban moral yang harus diterapkan, tapi ada pertanyaan berikutnya itu diterapkannya ke siapa gitu ya. Dan jadi siapanya itu tergantung kayak tadi others sama neighbors itu tuh siapa yang kita bisa anggap others dan kita bisa anggap neighbors. Nah itu tuh jadi di sini dibilang moral obligation far from being universal is bounded by community. Jadi tergantung definisi di mana kita berada, komunitas kita menetapkan others sama neighbornya kita itu siapa gitu. Nah, jadi ada pembentukan dari culture juga gitu ya, dari kultural yang membentuk kita untuk menerapkan, kita menaruh hati nurani, bertindak sesuai dengan hati nurani ke siapa gitu. Nah, itu yang knowledge, salah satu knowledge yang ada diterapkan mungkin di pikirannya si Nazi Jerman itu ya. Jadi mereka itu seperti yang tadi mungkin Pak Ihan sempat kesebut juga, mereka kayak nggak ngelihat jus itu kayak seperti bukan sesama kali ya, bukan manusia gitu kesannya. Jadi si knowledge-nya si Nazi Germany itu, conscience-nya mereka itu others sama neighbor-nya mereka itu nggak di-apply ke jus gitu. Jadi mereka itu menetapkan which human deserve moral consideration. Jadi yang mana yang perlu diperlakukan dengan hati nurani, yang mana yang nggak usah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada salah satu cuplikan quote dari salah satu Hitler Youth member ya, Alfons Heck. Dia melihat best friend-nya si Heinz itu ditangkap gitu ya, mau diambil sama Gestapo. Yang mengerikannya dia bukan berpikirnya how terrible they are arresting Jews, bukan berpikirnya wah how terrible, translate ini apa ya, mengerikan sekali ya mereka menangkap Jews. Mereka bukan mikirnya gitu, dia nggak mikirnya gitu karena dia sudah dicekoki dan knowledge, dikasih knowledge ya, di mana Jews itu racun, Jews itu berbahaya gitu ya. Jadi dicekoki sama propaganda itu terus, sehingga yang ada di pikiran dia ketika melihat teman baiknya, si Heinz yang ada orang Jews itu ditangkap,
Yang ada di pikiran dia malah, wah sayang sekali Hans itu adalah seorang Jew gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana conscience itu bisa di ini ya, hati nurani itu somehow bisa di diracuni oleh propaganda gitu. Itu kesan yang dapat ya. Kemudian di sini jadi seperti yang tadi saya sudah sempat sebutkan juga, jadi nasi conscious itu sepertinya diaplikasikannya hanya ke anggota dari Aryan community. Jadi kalau yang prinsipnya Nazi atau Hitler itu kan mereka membanggakan diri sebagai etnik yang terbaik ya. Jadi kalau yang saya pernah dengar ceritanya, jadi yang benar-benar yang mau diselamatkan atau yang nggak diapa-apain tuh yang perfect gitu, nggak yang ada cacatnya dan segala macam gitu. Jadi dengan propaganda yang memakai buku ini Mein Kampf, jadi si Hitler itu membuat buku ya Mein Kampf ini, di situ dia mempropagandakan menanamkan satu knowledge gitu ya. Jadi yang remove entire categories of people from most German moral map. Jadi remove kategori orang-orang lain selain yang Aryan itu dari German moral map. Hanya orang-orang dari Aryan community yang patut kita perlakukan dengan hati nurani gitu kurang lebih isi propagandanya. Ya. Nah, beberapa asumsi yang mendefinisikan nasi conscience itu, asumsi-asumsinya ada 4 ya di buku ini tuliskan. Asumsi pertama itu mengatakan kalau rakyat, Volk itu rakyat ya dalam bahasa Jerman, rakyat itu adalah seperti sebuah organisme gitu ya. Jadi ada stage-nya, seperti organisme kan ada lahir, tumbuh, expand, berkembang, menurun, lalu mati gitu ya. Ketika organisme itu mature, maka dia mesti struggle untuk eksistensinya ya, supaya dia nggak degraded, nggak turun dan nggak extinct gitu ya. Jadi dia harus struggle. Nah, di dalam struggle-nya itu, di dalam strugglingnya itu kita itu harus mendahulukan kepentingan komunitas, collective need ahead of individual greed, gitu ya. Jadi asumsi yang pertama tuh itu. Jadi kita adalah komunitas, rakyat kita ini adalah organisme, dan ketika kita sudah mature, kita harus bertahan hidup. Nah, untuk bisa bertahan hidup, kita mesti mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, gitu. Ya, itu yang pertama. Asumsi yang kedua itu ini kok muncul di sini, sorry. Oke, asumsi yang kedua itu dari nasi conscience itu menyatakan bahwa setiap komunitas itu ada value-nya sendiri. Di dalam komunitas itu, setiap komunitas itu ada value-nya sendiri, tergantung naturnya dan tergantung gimana environment membentuk mereka. Nah, tapi asumsinya ini jadi mislead atau jadi salah ya kayaknya. Soalnya dengan asumsi ini dia itu memunculkan atau mengatakan kalau ya sukunya mereka itu yang superior. Kan setiap komunitas punya role-nya sendiri gitu ya. Nah, tapi in this way makanya suku kita, etnik kita itu yang superior gitu. Jadi value-nya kita tuh yang tinggi gitu dibandingin etnik-etnik yang lain gitu. Nah, di situ untuk yang asumsi kedua ya. Nah, asumsi yang ketiga itu nasi conscience itu membenarkan tindakan yang agresif kepada populasi yang undesirable, populasi yang tidak diinginkan, yang ada kalau memang populasi itu tidak memberikan manfaat, gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan kalau dilihat kata-kata ini kayaknya kok barbar banget gitu ya kesannya, membenarkan tindakan yang agresif
ke populasi yang undesirable, yang tidak diinginkan kalau dia nggak membawa keuntungan apapun gitu ya. Nah, kesannya sih barbar ya, tapi di sini dia memasukkan satu bagian cerita di mana ada penulis, jurnalis ya, namanya Frank Baum ini, ya, dia menuliskan gini tentang Indian ya. Jadi ketika white, orang kulit putih kan quote unquote gitu ya, masuk, mereka menyingkirkan gitu ya the red skin, itu yang orang Indian. Si Frank Baum ini bilang, saya menangkapnya dari quote kata-katanya si Frank Baum ini, ya itu nggak salah gitu loh. Untuk dia, orang-orang Indian yang tersisa yang ada gitu ya, itu mereka nggak punya nobility. Jadi mereka kayak nggak punya nobility tuh kayak kebanggaan lagi, sikapnya tuh kayak udah winning curse who lick the hand that smites them. Jadi mereka itu kayak cuman kayak penjilat yang kayak nggak ada integritasnya gitu kesannya. Jadi di sini dia bilang why not annihilation? Jadi kenapa nggak dihabiskan saja? Better that they should die than live like a miserable wretch that they are. Lebih baik kan mereka mati daripada mereka hidup seperti orang nggak berguna saat ini gitu. Jadi padahal si Frank Baum ini yang saya juga kagetnya, itu dia itu author dari Wizard of Oz ya. Kalau yang saya sih udah pernah nonton akhir-akhir ini, saya baru-baru ini nonton yang versi baru. Tapi yang versi lama saya tonton pun itu bukan film yang gelap, kelam, sadis gitu. Enggak, film yang emang buat anak-anak yang menurut saya, seingat saya sih mengajarkan moral yang bagus ya. Gitu. Jadi dia itu bukan monster, bukan moral monster ya. Dia itu tidak dilihat sebagai moral monster, tapi dia bisa mengatakan hal seperti ini. Ini membuat saya berpikir, apakah mungkin ini sesuatu yang ada, bibit yang ada di setiap orang kali ya. Saya jadi berpikir, mungkin kayak misalnya kita melihat berita gitu, terus kita lihat ada contohnya ada yang penjahat pemerkosa anak-anak gitu misalnya. Kayak mikir, bisa banget ya sampai setega itu ya. Terus berharap orang-orang kayak gitu nggak ada di dunia ini. Itu kan in a way kurang lebih itu adalah menurut saya kayak kurang lebih itu kayak bibitnya dari berpikir ya lebih baik orang-orang kayak gitu tuh nggak ada di dunia ini gitu kan. Apa sih, jahat banget gitu kan. Iya, Bisa sampai tega gitu. tapi Iya, Pak. sebenarnya kan yang Indian tuh nggak kriminal ya. Jadi logikanya Nazi conscience itu lebih ke arah begini ya. Di bagian halaman yang sebelumnya kan ada nama kayak Charles Darwin, itu juga dikutip ya. Nah, jadi logikanya Nazi itu, ini kita satu bangsa ya, tapi yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling bagus itu bangsa Arya ya, yang kulitnya putih, rambutnya pirang ya, matanya biru begitu ya. Padahal Hitler juga nggak kayak gitu ya. Tapi stereotypingnya itu ya, bangsa Jerman, Arya itu yang paling tinggi. Begitu ya. Nah, supaya kita bisa menghasilkan keturunan ya, bangsa yang lebih baik ya, maka yang buruk-buruk itu harus kita kikis ya, dan kalau perlu kita hancurkan begitu ya, supaya sebagai bangsa keturunan kita itu memang yang hebat-hebat. Ya kan gitu ya, survival of the fittest ya, dunia ini kan memang begitu ya, bahwa yang paling hebat lah nanti yang akan menguasai dunia ini. Ya udah gitu, kita terima aja, dan bahkan demi kepentingan bangsa bukan individu, kita harus mau berkorban. Begitu ya, sehingga kalau yang Yahudi itu dikorbankan, ya memang itu harga yang harus dibayar karena mereka manusia yang lebih rendah. Gitu logikanya. Bukan karena mereka kriminal atau apa, ya nggak peduli mereka kriminal atau apa. Mereka simply manusia yang lebih rendah kok. Gitu. Ya. Bukannya mereka dipandang sebagai yang memerorotkan bangsa gitu ya, Pak? Secara ekonomi gitu Oh juga. iya iya iya, ada sih stereotipnya juga di buku ini kan juga ada gambar kartunnya ya. Biasanya penggambaran kalau eh, orang Yahudi itu hidungnya bengkok ya. Jadi stereotipnya culas, mereka licik begitu ya. Tapi apa benar mereka semua jahat ya?
kan maksudnya orang dari semua etnik itu ada yang culas, ada yang jahat, ada yang baik ya. Jadi bukan karena etniknya itu jadi dia punya sifat jahat, tapi propagandanya kayak gitu ya. Itu gambar yang ditunjukkan oleh Bu Junita, hidungnya bengkok dan lain sebagainya. Ini sama kayak problem rasisme sekarang di Amerika ya, yang diprotes itu George Floyd begitu ya. Sering ya penggambarannya untuk orang hitam di Amerika adalah mereka memang kriminal ya. Terus mereka memang agak bodoh begitu ya, karena ngomong bahasa Inggris yang benar aja nggak bisa ya, ngomongnya yang slang gitu, kayak rapper gitu ya, kayak orang nggak sekolahan begitu ya. Nah jadi ya udahlah, kalau mereka kriminal ya, mereka digebukin polisi atau apa, ya wajar aja begitu ya. Lihat aja mereka kemana-mana bawa pistol ya, makan obat apa gitu ya. Tapi yang pada kenyataannya nggak bisa pukul rata ya. Cuman stereotyping itu udah menjerumuskan seluruh etnik itu jadi pokoknya semua mereka kayak gitu. Nah, yang berlaku di Jerman pada saat itu juga dinamika yang kayak gitu sih. Tapi maksudnya propaganda yang diterapkan sama si Nazi kan nggak menyatakan apa mereka harus dibasmi karena secara fisik kan, Mbak. Lebih ke mereka yang membuat apa negara kita nggak bisa maju and stuff like that kan, Pak. Bukan walaupun apa yang tadi Bapak bilang untuk cara bibit supaya kita bisa lebih apa menghasilkan keturunan yang lebih baik, tapi bukan itu kan yang diterapkan ke Kalau di rakyat. halaman-halaman pertama ini yang asumsi-asumsi yang dibahas oleh Claudia Kunz, dia kan bilang begitu ya, superioritas bangsa Arya yang secara biologi itu udah paling tinggi gitu ya. Tapi pada fenomena di masyarakatnya memang nanti ada bagian yang tokoh-tokoh Yahudi itu diboykot ya, dijarah ya, karena kenapa orang Yahudi itu dianggap yang menguasai ekonomi ya, minoritas tapi menguasai ekonomi, padahal Jerman habis Perang Dunia Pertama ekonominya hancur ya. Jadi gara-gara orang-orang ini nih ya, ekonomi kita hancur, kita hidupnya susah ya. Hajar mereka juga, tokonya kita hajar gitu ya. Jadi ada fenomena sosialnya juga, tapi ada pikiran yang sifatnya lebih ideologi begitu ya, yang memenuhi hati nurani orang Jerman ya, bahwa itu tuh nggak apa-apa ya. Mereka itu sampahnya masyarakat ya. Seperti yang Bu Junita bilang, mereka itu yang bikin bangsa kita itu jadi hancur. Begitu ya. Tapi itu juga dilandasi bahwa mereka tuh manusia yang lebih rendah gitu ya, sehingga nggak apa-apa juga kalau kita musnahkan mereka semua gitu. Oke. Okay. Ya. Yang berikutnya the fourth assumption itu pemerintah punya hak untuk meniadakan legal protection ya proteksi hukum untuk rakyat berdasarkan etniknya mereka, gitu ya. Jadi di sini um, dijelaskan juga kok bisa ya, ini ada penjelasannya, kok bisa ya, maksudnya rakyat itu akhirnya bisa memandang, bisa terhasut untuk memandang Jews itu sebagai kayak musuh gitu ya. Jadi tadi kan disebutkan juga setelah Perang Dunia Pertama mereka depresi ya secara ekonomi. Kemudian karena itu masih masa-masa perang juga ya, jadi ada kepanikan untuk kepanikan uh, pikiran adanya enemy alliance ya. Jadi ada musuh di dalam selimut gitu ya. Jadi kan mereka dianggap sebagai foreign gitu ya, orang asing, bukan benar-benar orang Jerman gitu. Jadi bisa aja mereka itu musuh di dalam selimut gitu. Nah, jadi teorinya Nazi itu yang tadi seperti saya bilang itu mereka itu didengung-dengungkan seperti kayak parasit ya. Parasit yang menggerogoti Jerman gitu. Jadi kan Jerman itu asumsi mereka pertama rakyat itu seperti organisme. Nah, Jews itu seperti parasit ya, mereka menggerogoti eh, membawa bahaya dan menggerogoti organisme ini. Jadi sama si rakyat itu gitu ya. Nah, um,
untuk itu jadi si Jus itu jadi kayak dianggap sebagai masalah ya. Jadi mereka di refer itu sebagai masalah yang harus diselesaikan. Ya, jadi tapi nggak mudah gitu kan ya kita kalau mau mentransform rakyat yang biasa-biasa aja karena kan tadi yang disebutin sama Pak Ihan kayak mereka tuh bukan kriminal kan mereka itu kayak citizen rakyat biasa terus kita mau mentransform yang sehari-hari itu hidup bersama dan di sini disebutkan juga kalau si orang-orang Jew juga banyak yang udah nikah gitu ya sama Jerman orang-orang Jerman terus menempati tempat-tempat di posisi-posisi yang tinggi juga masuk universitas juga di politik di bisnis juga ada gitu ya terus mereka mau bisa langsung dibuat jadi kayak kriminal yang harus dibasmi menerapkan itu ke pikiran semua warga Jerman juga itu nggak mudah ya maka dilakukan tindakan-tindakan propaganda penghasutan yang halus gitu ya di sini dibilangnya ada sih di belakang kalau misalnya mau mempropaganda atau menghasut itu nggak bisa langsung direct harus smoothly gitu jadi ya. Nah ini ya the best propaganda is that which it, as it were works invisibly ya jadi propaganda yang baik itu yang invisible gitu yang nggak langsung kelihatan kayak ada niat untuk menghasut ya nah ini mengingatkan saya sama cerita mungkin kayak yang kodok kali ya kalau misalnya kodok langsung ditaruh di air panas gitu kan dia langsung lompat ya nggak mau tapi kalau misalnya digodok pelan-pelan gitu dia nggak sadar sama air panas akhirnya mati gitu. Seperti itu ya analoginya. Nah, jadi si Nazi itu gimana cara mereka bisa menarik hati rakyat gitu ya? Kan saat itu rakyat Jerman itu lagi ekonominya terpuruk ya. Kemudian mereka jadi nggak percaya lagi sama apa pemerintahan saat itu gitu ya pemerintahan saat itu yang kesannya kok nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya jadi saat itulah Nazi masuk memberikan janji-janji kalau mereka itu bisa menyatukan lagi kembali Jerman bisa membangkitkan lagi kembali ekonomi bisa membuat Jerman itu menjadi hebat lagi nah di saat dengan janji-janji itu saat orang putus asa kan jadi lebih gampang diiming-imingi janji gitu ya. Jadi dengan janji-janji itu tuh mereka jadi mendapatkan simpati dari rakyat Jerman gitu. Nah, di sini maka bilang Jerman did not become Nazis because they were anti-Semitic. They become anti-Semitic because they were Nazis. Jadi bukannya mereka dari awal itu udah anti-Semit kan artinya pembenci Jew ya. Bukan dari awal mereka itu anti-Semit, tapi akhirnya muncul Nazi. Tapi karena Nazi lah maka rakyat Jerman itu menjadi anti-Semit, gitu ya. Dengan teknik-teknik persuasif yang seperti itu, maka mereka bisa mempengaruhi rakyat dan tentara dari Jerman. Di sini yang menarik juga dituliskan bahwa yang mengagetkan si Jewish Jerman, jadi orang-orang yang sudah hasil pernikahan Jew dengan Jerman itu ya, itu bukan kekejaman dari para fanatik yang antisemit ya. Jadi bukan kekejaman itu yang mengagetkan mereka, tapi yang mengagetkan mereka adalah sikap dari teman, tetangga, kolega ya, yang sebenarnya nggak devoted banget ke Nazi, yang bukan kayak pengikut fanatik Nazi, tapi sikap mereka itu nggak yang helpful juga gitu ke orang-orang Jewish Jerman ini. Memang kalau di cerita-cerita juga banyak sih orang-orang Jerman sendiri malah yang menolong menyembunyikan ya orang-orang Jew. Kalau di belakang di bab 2 juga ada disebutkan nanti Bapak mau baca lagi. Itu ada juga malah orang-orang Jew yang kan tadi seperti disebutkan Pak Ihan kayak toko-toko yang dimiliki oleh orang Jerman itu kayak diserang ya, terus dijaga tentara, terus kayak dibilang jangan belanja di sini gitu. Tapi
banyak orang Jerman yang nggak peduli, ya mereka cuma lihat oh ini kualitasnya paling bagus dengan harga temuannya, tetap aja mau belanja di situ, gitu ya. Tapi ada juga banyak orang Jerman yang karena mereka mungkin takut dan berusaha untuk melindungi diri sendiri juga ya, karena kan nanti si Nazi itu berkembang dengan tentara yang banyak mempunyai kekuasaan, sehingga kalau melawan ya mereka nanti bisa bahaya juga gitu. Jadi ada sikap-sikap mereka yang berubah gitu. Dan salah satu yang memegang role penting dalam kesuksesan Nazi itu kita semua tahu Hitler ya, Hitler. Nah di sini untuk bisa mensukseskan propaganda ya, leadernya itu often punya charismatic aura, bisa menggerakkan followers untuk memiliki visi yang sama ya. Kalau saya lihat, ya memang kalau kita lihat video-videonya, kalau Hitler berpidato itu dia itu punya apa ya, bersemangat gitu kan, berapi-api, ada auranya sendiri sehingga yang pendengarnya itu bisa merasa termotivasi gitu ya. Nah, resepnya dia nanti di belakang di bab 2 ada yang yang dia pikirkan, resepnya dia, key-nya dia untuk bisa berorasi dengan baik itu seperti apa gitu. Dan nah itu, jadi dia punya semacam aura gitu ya, karismatik aura. Kalau saya pernah ada satu video itu agak aneh sih, kayak banyak perempuan gitu ya, kayak yang ngelihat artis apa ya, macam ngeliat artis Korea gitu yang kayak wah gitu, ngeliat Hitler. Saya agak ini ya, mungkin karena aura karismatiknya kali ya. Kalau lihat orangnya kan kayaknya untuk saya dia nggak masuk dalam kategori ganteng ya, apalagi dengan kumisnya begitu. Nah, mungkin Iya. karismanya dia yang membuat orang jadi tertarik. Di Iya Pak. Learn saya pasang video pidatonya Hitler juga. Beberapa tahun yang lalu pidato itu ada di YouTube ya. Pidatonya dilengkapi teks bahasa Inggris. Jadi bapak-bapak kalau baca bisa lihat apa aja propagandanya dia. Nah, tapi yang di atas sih, yang nggak ada gambarnya, yang biru. Nah, itu film Hitler Speeches with Accurate English Subtitles. Itu kalau diklik, itu di YouTube udah diturunkan karena mungkin takut ya mengakibatkan hal-hal buruk ya. Jadi YouTube tuh ngilangin. Tapi saya karena udah pernah save, jadi saya bisa pasang di situ. Bapak-bapak bisa menikmati ya. Dan di situ tuh di pidatonya dilengkapi dengan musik-musik yang sangat apa menggugah jiwa juga ya. Dan mungkin kalau mau bisa diputar 1-2 menit Bu untuk lihat di bagian tengah filmnya. Supaya bapak-bapak punya bayangan Hitler kalau pidato seperti apa. Jadi perhatikan gesturnya gitu ya. Terus juga cara dia mengucapkan kalimat-kalimatnya pelan-pelan begitu. Membakar mimpi-mimpi orang Jerman. Ya, dan itu massa yang mendengarkan dia, dan Hitler tuh latihan ya pidato-pidato semacam itu begitu ya di depan cermin ya untuk apa meningkatkan efektivitasnya dia gitu. Ya, dan bayangkan ini rakyat yang haus ya bahwa Jerman tuh hancur, ekonominya hidupnya susah, mendambakan pemimpin yang kuat yang menjanjikan kejayaan Jerman lagi begitu ya. Jadi nanti bapak-bapak bisa coba nikmatin di waktu senggang ya. Untung aja video itu bisa saya selamatkan ya sehingga bapak-bapak masih bisa nonton ya betapa membakarnya pidato-pidatonya. Ya silakan Bu Ju. Oke. Ya, jadi si Hitler itu selain
cara dia berpidato yang menggebu-gebu ya dengan segala macam gerakan, itu ada di bab 2. Nanti dilihat, tadi disebutkan oleh Pak Ihan juga, dia latihan dulu ya sebelum berorasi. Itu dia dalam membangun image-nya itu, dia berusaha untuk memperlihatkan kalau dia itu seperti part of the folk ya, part of the people gitu. Jadi dia mempairing dia autobiografinya dia dengan melodrama of the folk itself. Jadi dia memperlihatkan kalau saya itu bagian dari kamu gitu, ya. Jadi I'm part of you dan saya membela kamu. Gitu. Jadi ada di sisinya si rakyat sehingga rakyat itu bisa merasa dia itu savior, ya, dia itu adalah penyelamat yang memang mengerti kesusahan kita dan yang akan bisa menyelamatkan kita, gitu. Jadi dia itu nanti kita lihat langsung mungkin karena disebutkan juga ya, ya di sini untuk orang-orang followers yang tertarik terpicut oleh karismanya dia, melihat cara dia berorasi dan kata-katanya dia itu inspirasional gitu ya. Dan dia itu punya satu konsep yang menurut saya sih ya juga ya gitu, benar juga ya, bisa kepikiran gitu ya. Jadi dia tuh menyadari kalau semua event-event yang menggemparkan dunia itu dia bilang itu bukan dari tulisan, ya, tapi dari spoken word. Karena masyarakat itu pemalas, ya. Kalau dia observasinya masyarakat itu pemalas, mereka itu nggak mau membaca apapun kalau mereka udah tahu itu berkontradiksi sama pandangan mereka. Tapi kalau misalnya ada pidato, ya, ada pidato yang bagus gitu ya, meskipun mungkin judulnya atau udah tahu guideline garis besarnya pidatonya tentang apa dan itu nggak sesuai sama pendapat mereka, tapi kalau pidatonya itu bagus gitu, jadi ya mungkin yang menyampaikannya bagus dengan segala macam gerakan dan menarik gitu ya, mereka itu mau mencoba untuk mendengarkan, ya. Nah, jadi ketika mereka mau mencoba untuk mendengarkan, nah itu adalah kesempatan di mana dia bisa menpropaganda atau memasukkan ide-ide, visi-visinya dia ke orang yang mendengarkan, gitu kan ya. Jadi di sini dia bilang, unlike a writer, a speaker can always see in the face of his listener. Selain kalau berbicara itu lebih efektif daripada tulisan, dengan kita berpidato atau berorasi itu kita bisa langsung melihat muka dari listener, dari pendengar. Dengan bisa melihat muka dari pendengar, maka kita bisa lihat apa sih yang membuat mereka excited, apa sih yang membuat mereka kayak kita ngomong apa tuh mereka yang oh iya iya betul. Nah, dengan demikian dia bisa tahu yang dicari oleh pendengarnya tuh apa. Ya, kalau dia sudah tahu apa yang dicari oleh pendengarnya, nah dia terus mendengungkan hal itu gitu. Jadi dia memberikan apa yang ingin didengar oleh pendengarnya. Nah, dengan demikian ya jadi si followers-nya jadi ya makin suka gitu ya. Jadi makin mau ikut dia karena dia bisa bukan memberikan sih, menjanjikan atau dengan kata-kata memberikan apa yang mereka mau gitu. Jadi apa yang membuat dia powerful dalam berorasi itu selain gerakannya, selain berapi-apinya, itu juga dia mengamati para pendengarnya ya. Jadi dia bisa tahu apa yang membuat mereka senang, apa yang kayak mereka nggak suka. Dan kalau misalnya dia pidato, gitu ya, dia akan berulang-ulang secara konstan merepeat beberapa kata untuk memberikan image tentang dirinya ya, merepeat beberapa kata ya, tentang kata-kata ini kegigihan ya, terus tegas, pantang menyerah, absolut ya, kata-kata itu diulang-ulang supaya untuk memberikan image tentang dirinya yang bisa menjadi savior yang bisa menyatukan kembali Jerman dan memberikan apa ya kayak hope gitu ke rakyat gitu.
Ya ini tadi disebutkan oleh Pak Ihan juga ya, dia sebelum pidato itu dia kayak latihan dulu. Ya seperti aktor ya, latihan dulu, cuma bedanya kalau aktor kan nggak bikin skripnya sendiri, tapi dia bikin skripnya sendiri. Jadi dia ini ya, jadi dia latihan dulu nih sebelum dia berpidato, dan jadi dia benar-benar tahu, dia menyadari kalau gerakan itu penting, gitu ya. Memang sih kalau kita lihat kalau kita dengar ada yang berpidato atau ngomong terus nadanya datar, terus dia juga nggak ada gerakan movement gimana-gimana, kita juga mungkin bosan kali ya, nggak tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut. Yang menarik lagi, dia tuh benar-benar concern gitu tentang gimana dia berpidato. Dia bilang with amplification Hitler could address 10,000. Ya, Hitler mengatakan without the loudspeaker he would never have conquered German ya. Jadi dia bilang loudspeaker itu memegang peranan penting juga, karena dengan loudspeaker kan dia bisa, suaranya bisa teramplified ya, sangat besar gitu. Dan jadi gerakan, kata-kata yang memuaskan pendengar, volume suara itu sangat penting gitu ya, dan itu dia sadar dan dia bisa memanfaatkan itu yang membuat dia menjadi orator yang hebat gitu. Berbeda sekali dengan Jokowi ya Bu ya. Ngomongnya pelan, kadang nggak terlalu banyak ekspresi, terus kadang ngeheng begitu ya. Ya silakan Bu. Ya. Oke. Tunggu, itu yang itu atau saya skip apa nggak ya? Oh, ini ada yang menarik yang di sini. Yang menariknya, persuasifnya dia itu begitu hebat ya, sampai distinguished German, apa sih distinguished itu, orang yang cukup apa ya, cukup terhormat gitu ya, distinguished apa ya Pak, orang yang cukup terhormat yang punya peranan yang misalnya yang cukup Betul. dikenal masyarakat gitu ya Pak, Iya, dikenal karena masyarakat ini Jerman. misalnya yang disebut Martin Heidegger itu profesor di universitas ya, filsuf. Gerhard Kittel ini teolog ya, profesor teologi juga gitu. Jadi orang-orang terhormat ini mereka jadi pendukung Hitler sih. Maksudnya iya, begitu hebatnya dia mempropagandakan sampai orang-orang yang terhormat ini yang nggak ada di awalnya tuh nggak ada record mereka itu mensupport Nazi itu, at the end akhirnya mereka memberikan kontribusi yang krusial di gerakannya Nazi gitu. Jadi iya, nggak tahu sih apa kita yang melihat dari sisi luar, kesannya kok apa bisa ya orang dipersuasif gitu untuk memperlakukan manusia lain dengan begitu kejamnya ya. Tapi ini kan distinguished Jerman nih orang-orang pintar ya, dan mereka tuh bisa kena propaganda hasutan terus ikut mendukung juga. Itu sesuatu yang untuk saya sendiri masih nggak terpikirkan gitu ya, kok bisa. Tapi mungkin kalau entah ya, kalau saya sendiri ada di situasi situ saat itu, apakah saya bisa ikut brainwash atau enggak, itu masih nggak kebayang sih. Tapi ini sesuatu yang menurut saya menarik, karena iya itu kan mereka orang-orang pintar tapi bisa ke quote unquote ke brainwash juga gitu. Ya, Martin Heidegger ini sangat kontroversi ya, karena terus dia jadi rektor di Universitas di Freiburg, terus profesornya sendiri Edmund Husserl itu orang Yahudi dipecat sama dia. Ya, padahal ya dia sebenarnya berutang jasa ya sama profesornya itu yang membesarkan dia ya. Terus yang lebih kontroversi lagi, Martin Heidegger ini pacaran sama mahasiswinya ya. Mahasiswinya itu jadi filsuf yang cukup terkenal juga. Itu orang Yahudi. Ya jadi kayak sebenarnya kalau baca biografinya kayak dia bermuka dua begitu ya, cari keuntungan gitu. Tapi Martin Heidegger sangat terkenal jadi filsuf. Sekarang kalau belajar filsafat selalu masih harus belajar Martin Heidegger gitu. Jadi sangat kontroversial dia. Tapi pacarnya selamat nggak Pak? Pacarnya lari ke Amerika. Oh. Pacarnya hidup. Hannah Arendt namanya. Oke, ya itu sih. Sama sampai ada yang begitu setianya ya, sampai ini
dia bilang Nazi war criminal kan at the end setelah itu kan para orang-orang Nazi itu kan dihukumnya jadi Nazi war criminal. Dia menerima sih hukumannya, tapi dia mengatakan essentially intinya Nazi itu adalah satu tindakan moralitas. Satu tindakan moralitas untuk membersihkan humanity corrupted, ya, humanitas yang terkorupsi, gitu ya, untuk membuat sesuatu yang baru, yang lebih baik, gitu. Bisa sampai terbrainwash sebegitunya, gitu ya. Ini. Oke, itu gambaran ini tadi disebutkan oleh Pak Ihan juga, menggambarkan untuk orang Jew, ya. Ini itu ya, jadi ini salah satu contoh perkataannya si Hitler. Our folk must be immunized with the feeling of hatred against everything foreign. Ya, we must first and foremost German. We must exterminate the poison if we want to recover. Jadi kita harus mengeksterminasi, menghilangkan racun ya. Racun di sini merefer ke itu ya, ke orang-orang Jew itu ya. Di sini ada cerita juga tentang Hitler dan partinya Nazi itu yang berusaha untuk melakukan revolusi ya. Jadi mereka itu berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan saat itulah gitu ya. Jadi tapi akhirnya ketangkep terus di charge high treason, pengkhianatan. Lalu waktu di pengadilan itu yang menariknya itu dia ketangkep gitu ya untuk high treason, tapi waktu di pengadilan itu dia malah bisa mendapatkan simpati ya. Dia bisa mendapatkan simpati. Dia bisa mendapatkan simpati dengan modal dia biasa, dengan speech-nya dia, gitu. Dengan speech-nya dia mempointing out, ya. Jadi dia bilang in this critical moment of rakyat itu, di critical moment seperti ini rakyat itu cuman bisa diselamatkan itu dengan brutal fanatism. Jadi kita harus benar-benar dengan cara yang brutal menyelamatkan rakyat supaya bisa terbebas dari enslavement, penjajahan, gitu ya, supaya kita bisa bangun lagi. Gitu. Jadi dia terus mendengung-dengungkan itu selama sidang gitu ya, dia terus memberikan image kalau saya tuh ngebelain Jerman. Saya itu berusaha untuk menggulingkan kekuasaan ini karena rasanya tuh mereka itu weak, lemah. Nah, untuk bisa menyelamatkan Jerman, kita tuh perlu lebih brutal lagi. Kita perlu lebih kuat lagi, gitu ya. Jadi makanya saya melakukan itu, gitu. Jadi di sini dia menerima kalau memang dia bersalah ya, sudah berusaha memviolate konstitusi, tapi dia tetap bersikukuh kalau dia itu melakukannya demi negara. Dia melakukannya demi Jerman. Gitu. Dia terus mendengung-dengungkan itu sampai akhirnya diputuskan dia nggak akan deport si Hitler, karena si Hitler itu kan dia sebenarnya Austrian citizen ya, gitu. Dia nggak akan dideport, nggak akan dideportasi, ya. Nah yang ini menariknya, because he felt so German, ya. Jadi dia nggak akan dideportasi, dia cuma dihukum 5 year, dihukum 5 tahun penjara. Ya kenapa? Karena dia waktu itu ikut berperang ya di Bavarian Army, membela Jerman, terus karena dia juga felt so German. Jadi dia sudah berusaha menggulingkan pemerintahan Jerman, tapi dengan pidatonya dia di persidangan gitu ya, dia berusaha memberikan image kalau dia itu melakukan semuanya itu demi Jerman. Dia bisa sampai judge-nya itu bisa bilang salah satu alasannya dia nggak deportasi karena he felt so German, gitu ya. Ini jadi pidato itu ya bisa working ya.
Terutama karena psikologis bangsa Jerman pada saat itu ya. Jadi perjanjian Versailles itu ya yang Bu Junita bilang di awal itu kan memvonis Jerman sebagai penjahat Perang Dunia Pertama. Terus disuruh bayar denda yang begitu mahal begitu ya. Jadi ekonominya hancur, terus disuruh mengurangi tentara dan seterusnya begitu ya. Jadi penjahat Perang Dunia Satu itu dianggapnya Jerman. Ya padahal Perang Dunia Satu itu ruwet banget dan banyak negara yang terlibat, tapi Jerman yang divonis jadi yang bersalah ya. Sehingga bangsa Jerman itu punya semacam rasa rendah diri begitu ya. Belum lagi semua bangsa di Eropa punya jajahan ya, Spanyol punya, Prancis punya, Inggris punya banyak banget, Belanda aja punya ya, yaitu Indonesia. Jerman enggak. Ya, jadi Jerman tuh kayak bangsa Eropa pecundang begitu ya. Nah, sehingga Hitler itu bilang di dalam pidato yang dia didakwa ini adalah ini karena pemerintah kita lemah ya, dan kalau kita mau Jerman itu bisa bangkit ya, kita memang harus pakai kekuatan begitu ya, nggak bisa cuman diem-diem begitu aja mikir-mikir, itu nggak bisa gitu ya. Dan pidato yang semacam itu tuh mendapat simpati yang sangat besar karena psikologi orang Jerman itu jadi pecundang ya, yang mengharapkan ada kekuatan semacam itu yang dipancarkan oleh Hitler gitu. Hmm. Ya, um, selain dia pintar untuk bisa membaca situasi gitu ya, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dia tadi kan juga disebutkan kalau dia itu bisa melihat listenernya ya. Jadi di sini ada disebutkan juga kalau misalnya dia ngomong ke better educated audience, ya, dia nggak akan terlalu vulgar merepresentasikan kebenciannya dia gitu ya tentang ke Jus gitu. Dia akan memberikan kata-kata kode, frasa-frasa like one single enemy, ya itu bisa merujuk, semua tahu itu merujuk kemana, tapi dia nggak akan secara langsung vulgar menyatakan kebenciannya. Jadi dia pilih-pilih kata ya, dia lihat kata mana yang tepat untuk audiens yang mana gitu ya. Apa lagi ya yang penting? Ini jadi setelah yang kasus itu ya, setelah kasus yang dia ketangkap itu penjara, di situ dibilangnya dia jadi lebih hati-hati, dia lebih berubah waktu dia kampanye, waktu dia berpidato, dia nggak terlalu yang eksplisit banget gitu ya. Jadi dia juga not a single word against the Jews, ya, cuman memberikan quote-quote doang. Mungkin juga karena memang selama ini kan udah dengung-dengungkan, terus dia juga udah menyebar bukunya, jadi silently dia menebar bibit. Jadi waktu dia pidato juga dia udah nggak perlu sebut aja, dia udah kasih kata keyword-keywordnya aja tuh udah orang udah tahu itu maksudnya apa gitu. Jadi selama ini kan dia udah sebar bibit, karena dia tinggal kasih keywordnya juga no problem gitu. Jadi dia pintar ya, dia tahu ya. Jadi secara orang lihatnya di luar enggak lah, dia enggak, yang di belakang juga ada ceritanya sih tentang gimana ketika dia sudah mulai menyiksa Jews itu ada keberatan-keberatan juga kan dari negara-negara lain berusaha untuk men apa berusaha untuk isolasi ya, kayak nggak mau kirim barang atau nggak mau beli barang dari Jerman ya, mengisolasi gitu ya. Jadi diisolasi Jermannya, tapi dia tetap berusaha untuk memberikan image kalau dia itu menentang gitu, dia tuh bukan, dia nggak ikut mendukung hal itu gitu ya. Jadi makanya mana nih, sorry. Hmm. Hmm. Habis ya. Hmm. Nih, nih ya. Sini ada bahkan dibilang even an experienced observer of Germany in the US embassy believe there is much reason to believe that the Chancellor Mr. Hitler does not approve the indiscriminate and general action which has been taken against Jews. Ya, jadi Hitler will abandon his anti-Semitic stand. Jadi mereka itu kayak tetap melihat dia itu dengan sukses memberikan image baik di nasional maupun internasional kalau dia itu bukan
yang secara brutal menyiksa orang-orang Jus gitu ya. Nah, saya agak bingung juga, tapi kan kelihatan gitu ya. Nah, nggak tahu apakah memang semua jadinya media dan segala macam itu kan dikuasai Nazi, sehingga berita-berita yang keluar itu udah disortir dulu, sehingga dunia internasional kan jadi nggak tahu sebenarnya kondisinya orang Jus di dalam Jerman itu seperti apa gitu ya. Tapi apakah nggak ada berita-berita bocor gitu ya, sehingga dunia Iya. internasional tuh bisa tahu Jadi memang yang media tuh sebenarnya. disensor ya, karena secara ketat untuk propagandanya Hitler kan. Lalu gereja juga ada yang termakan propagandanya dan hampir semua gereja itu mendukung Hitler ya. Ini sejarah yang memalukan sebenarnya untuk gereja Jerman. Ini negaranya Martin Luther begitu ya. Nah, eh, yang minggu depan kita akan pelajari tokohnya si Dietrich Bonhoeffer itu pendeta dengan kelompok yang sangat kecil begitu ya, yang berusaha melawan Hitler. Nah, si Bonhoeffer ini karena dia punya teman-teman di Inggris dan Amerika itu berusaha membocorkan berita-berita itu supaya kekejaman yang di dalam negeri itu diketahui juga secara internasional. Jadi ada yang kelompok gerilya yang mengusahakan gitu ya. Tapi media hubungan internasional apa memang disensor terus dikontrol ketat sih. Iya, itu yang em, kayaknya memang politik itu nggak segampang itu ya, kalau kita lihatnya kayak kok nggak ada yang negara lain yang belain gitu, tapi mungkin nggak semudah itu. Kalau kita lihat di video yang pertama juga ada yang disebutkan kan, karena yang Versailles itu udah dibatasin nggak boleh ada tentara lebih dari 100.000, tapi ketika dia membangun tentara dibiarin gitu, dia mulai menginvasi negara lain juga masih dibiarin gitu ya, sampai akhirnya nanti bisa dilihat di video yang itu sih, itu agak susah kali ya, kita ngelihatnya kok gitu ya, tapi mungkin keputusan-keputusan secara politik itu nggak bisa segampang itu juga kali Iya. diputuskannya. Itu kerumitan yang sekarang aja kita alami ya, misalnya soal kasus Hong Kong ya. Di grup-grup WA itu ada yang berantem-berantem ya, yang bilang bahwa ya Hong Kong itu memang karena dihasut ya sama Amerika dan sama Inggris ya, makanya dia ngelawan begitu ya. Itu kan persoalan dalam negeri China ya, terserah China mau ngapain, mau nurunin tentara ke Hong Kong atau apa ya. Itu kan persoalan China ya, jadi ada yang mendukung rejim China, padahal ya kita orang Indonesia ya sebenarnya nggak ada urusannya. Tapi internasional melihat kondisi semacam itu tuh selalu susah ya, selalu ambigu gitu. Sebenarnya rejimnya jahat atau baik ya, susah banget menilainya ya. Ada yang beneran dihajar masuk penjara terus ngilang, atau ditembakin gitu aja, atau apa gitu. Ini cuman sekedar menentramkan demonstrasi yang terlalu keterlaluan atau gimana gitu ya. Jadi tetap sulit sih Bu, even sampai zaman sekarang. Iya, kadang-kadang iya sih. Kita kalau dari orang luar ngelihatnya kayak ngejudge-nya terlalu gampang sih. Tapi kalau Iya. kita di posisi itu mungkin nggak semudah itu ya. Nah, yang menarik di sini yang tadi saya sempat sebutkan juga ya di bagian akhir ini kan, ada dibilang kalau yang non-Jewish itu tetap ada yang kayak walaupun ada SA ya, ada tentara-tentara di depan toko-toko Jews itu yang menghadang, tapi tetap aja mereka kalau misalkan mau lihat, oh itu barangnya harganya kualitasnya lebih bagus, harga lebih bagus, atau dokter ini lebih bagus, mereka tetap nyari orang-orang Jews itu. Ya, jadi sebenarnya ketakutan akan Nazi itu enggak yang sesuatu yang mendarah daging sampai mereka takut banget kan sebenarnya. Tapi tetap ada yang di sini disebutkan ada dua tipe orang Jerman. Satu itu yang ngelihat kekejaman Nazi terus geleng-geleng, ada satu yang ikut percaya dengan visinya Nazi dan ikut melihat orang Jus itu sebagai parasit gitu ya. Nah, tapi kalau yang orang yang berarti orang-orang yang mengikuti programnya Nazi itu nggak bisa dibilang karena mereka under ketakutan banget sama Nazi sebenarnya kan, untuk belanja aja mereka bisa melawan Nazi dan tetap belanja di situ gitu ya. Jadi tetap memang ada satu apa ya, nggak tahu apakah propagandanya sangat berhasil sekali ya sehingga bisa bisa mempengaruhi orang, atau mereka emang ada agenda-agenda sendiri. Dan di sini emang ada yang disebutkan sih, karena sejak sejak Hitler memberikan apa
mengeluarkan kayak rule ya yang merugikan orang-orang Jew itu ini ya ada waktu-waktu di mana new graduates ya lulusan-lulusan itu yang sepertiganya itu orang Jew nggak bisa menemukan pekerjaan ya karena kan didiskriminasi ya. Dengan demikian Boykot. ya maka orang-orang Jerman jadi mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk kerja. Jadi sebenarnya mungkin mereka sendiri juga punya agenda-agenda pribadi yang dipuaskan sama programnya si Hitler sebenarnya gitu juga sih. Nah, ini yang saya itu untuk yang bukunya, yang saya ada yang menarik itu di video yang kedua ini sih. Video yang kedua ini di bagian akhirnya. Ini menarik menurut saya. Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kedengeran. Di bagian akhir. Untuk depan-depannya mungkin Rise remains a warning of how fragile democratic only for show. Decades later, Hitler's rise remains a warning of how fragile democratic institutions can be in the face of angry crowds and a leader willing to feed their anger and exploit their fears. Itu sih menarik menurut saya. Jadi berbahayanya sistem demokrasi ketika rakyat itu marah dan ada pemimpin yang berusaha mengeksploitasi kemarahan dan kepanikan rakyat. Gitu ya, itu ya menarik sih memang. Jadi sebenarnya bisa terjadi Holocaust itu ya bukan perbuatan satu orang sih ya. Jadi ada rakyat juga yang ikut mendukung in a way gitu kan, yang bisa membiarkan itu terjadi. Di sini juga disebutkan sih tentang gimana ada yang salah itu nggak cuma orang-orang yang melakukan, tapi yang membiarkan juga gitu. Dan di video ini saya lupa, tapi di detik keberapa ada yang ngomongin tentang kayaknya diskusi sama yang ini, ditanya gitu ya, apa do you believe in God gitu. Terus saya lupa nama dia siapa ya. Nama Polandia ya, karena dia lahirnya di Polandia. Tunggu, mungkin saya bisa cari nih. Mungkin kalau dia ngomong lebih. Upper Alec. I think I don't want us to die the way those Jews died today. That's worse in nature. And the one meal would be food. Would feel like to have a full stomach. Yeah. Was there ever? He came out and said, "What do you think it's luck or God? What do you believe?" I believe people can make their own luck as well as good things can happen to everyone. But do you believe in God? Not really. No, I respect your thoughts. Don't misunderstand. I didn't believe in God either. I'll be honest with you, because I couldn't believe that God. How could He allow all my grandma, all my cousins, all those people to be killed? So I had a very difficult time. Okay, but if I didn't believe in God, I don't think I would have survived, because they gave me hope. At what point did you feel safe from religion? Itu sih yang menarik buat saya yang dia ngomong. Ya, kadang memang susah untuk mempercayai kok bisa membiarkan hal itu terjadi, tapi dia nggak akan bisa bertahan hidup kalau dia nggak percaya sama Tuhan, karena dia nggak ada harapan. Gitu. Dan pertentangan dengan Nazi itu nuansa agamanya juga kental ya, karena Bapak tua ini waktu ada dalam dengan salah satu anak itu ditanya antisemitisme seperti apa sih yang kamu rasakan mula-mula sekali begitu ya. Dia bilang di sekolah masih kecil ada orang temannya di kelas itu yang teriak Jesus killer begitu ya, kamu pembunuh Yesus begitu ya. Ya yang di kitab suci yang dibaca kan memang orang Yahudi membunuh Yesus ya, walaupun yang menyalibkan ya orang Romawi ya, karena itu cara eksekusi bangsa Romawi sebenarnya. Nah, tapi stereotipnya adalah oh ya kalau orang Yahudi berarti pembunuh Yesus ya. Padahal Yesus juga orang Yahudi begitu ya. Jadi ini tuh semacam antisemitisme yang didorong oleh motivasi agama dengan sangat kuat juga ya. Dan Hitler juga pandai ya memanfaatkan hal-hal itu kalau dilihat di pidato-pidatonya begitu ya. Oh Tuhan ini lagi mau memberikan kejayaan ya kepada Jerman ya lewat pimpinan dia ya. Jadi hal-hal itu juga digemakan gitu ya, dan
Makanya teolog juga ada yang mendukung dia ya, kebanyakan gereja mendukung dia atau tutup mata ya, karena udah diinfiltrasi juga sama orang-orang Hitler begitu ya. Orang yang melawan dia itu sedikit sekali, padahal ini Jerman negara Kristen ya, bukan nggak kenal agama, nggak kenal Tuhan gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan kali ya dari bapak-bapak yang mendengar dari tadi udah gatal kali, pengen nanya ke Bu Junita, silakan. Pak Bu Jun, Pak Ihan, saya mau nanya Pak, Bu. Iya, Austin. Itu saya kan pernah baca kayak Hitler tuh dulu waktu kecil katanya neneknya mati dirawat sama dokter orang Yahudi, terus sama ibunya itu jadi pembantunya di rumah orang Yahudi juga katanya gitu. Nah itu kan kayak itu latar belakang Hitler benci sama orang Yahudi gitu, jadi sehingga dia kayak ngasut orang Yahudi gitu. Dia membawa partai-partainya juga gitu kan, Nazi kan. Apakah itu latar belakangnya gitu? Mungkin. Wah, saya nggak tahu ya. Cerita itu Soalnya Pak. saya pernah baca soalnya gitu. Iya, iya. Ini biasanya ya kalau orang-orang tokoh-tokoh sejarah itu memang suka ada anekdot masa kecil ya. Soeharto kan juga gitu ya. Ada yang dia memang bilangnya dia petani ya, tapi dia sebenarnya anak siapa begitu ya. Itu biasanya kurang jelas ya. Dan kalau historian yang ini Claudia Kunz ini profesor, dia ngajar di Duke University di Amerika ya. Kalau yang kemarin buku Soeharto yang kita baca itu R.E. Elson, dia ngajar di University of Queensland. Historian yang profesional ya, mereka hanya akan bilang ya hal-hal yang memang bisa dibuktikan dengan catatan-catatan dokumen ya, dengan fakta begitu ya. Sisanya spekulasi ya mereka mungkin akan bilang sebagai dugaan ya, tapi mereka nggak akan tulis banyak-banyak di situ karena nggak ada gunanya begitu ya anekdot yang semacam itu ya. Jadi kebanyakan anekdot tentang Hitler ya yang berusaha menggambarkan kenapa sampai dia punya kebencian yang semacam itu ya. Kadang-kadang datanya tuh nggak ada atau nggak sahih ya. Sehingga kalau kita baca di bukunya Claudia Kunz ini juga tidak banyak ya merambah ke sana. Nah, namun yang menjadi proyeknya Claudia Kunz ya memang adalah menggambarkan ya betapa bangsa Jerman itu memang chemistry-nya masuk ya sama Hitler ya. Dan Hitler itu juga dengan piawai ya mengetahui keinginan terdalam ya dari bangsa Jerman dan memberikan itu ya, dan bahkan memanasi ya rasa takut, rasa rendah diri sebagai bangsa yang kalah di Perang Dunia Pertama ya, dan memanfaatkan itu ya. Jadi ini pemimpin yang populis sekali. Ya, kamu rakyat maunya apa saya kasih aja ya, at least di dalam pidato saya, di mimbar-mimbar saya ya, sehingga kamu tuh bersemangat ya. Nanti kalau udah di kekuasaan, nah itu nanti saya yang atur begitu ya. Sehingga Hitler itu sebenarnya naik lewat jalur-jalur yang bisa dibilang demokratis. Ya dia bukan naik dengan tentara nyerbu Berlin, itu dia berusaha lakukan terus dia ketangkep itu kan, terus disidang, terus masuk penjara ya. Jadi cara kekerasannya malah kurang berhasil ya. Ada cara lain di dalam sejarah, atau kalau bapak-bapak baca bukunya Claudia Kunz juga ada catatannya. Tapi film-film di YouTube juga ada ya. Ada kejadian parlemen itu pernah kebakaran. Ya, Reichstag namanya ya di Berlin itu kebakaran. Lalu Hitler itu dengan cepat memanfaatkan momen itu ya, nurunin tentara, bikin secure begitu ya. Nah, sehingga dia itu mencerminkan kelompok yang lebih kuat yang mau menyelamatkan bangsa ya. Terus dia nyalahin Partai Komunis begitu ya, dianggap itu yang membakar ya. Padahal kita nggak tahu tuh siapa yang bakar parlemen di Reichstag itu ya. Dan Claudia Kunz itu bahkan menduga jangan-jangan ini orang-orang Hitler sendiri nih yang bikin kebakaran gitu. Ya gitu Pak jawabannya. Mungkin nggak memuaskan ya, karena anekdot kadang nggak bisa dibuktikan gitu. Tapi iya Pak, terima kasih Pak. Kita tahu dari sejarah. Iya. Bu Junita mungkin ada yang mau ditambahkan? Enggak kayaknya Pak. Udah Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak yang lain? Yang tergugah dengan kisah Hitler, mungkin terinspirasi? Gak ada Pak sepertinya Pak.
Nggak ada ya? Ada Iya. satu Pak. Oh, itu ada, Pak. Iya, silakan. Role model seorang Hitler itu siapa sih, Pak? Maksudnya dia belajar dari siapa ya? Iya, betul. Gurunya siapa yang bikin dia kayak gitu ya? Iya, kita nggak tahu tuh ya. Karena memang pemimpin yang sebelumnya kan Jerman itu sistemnya kerajaan-kerajaan ya, tapi pada zaman Hitler itu udah lebih ke arah sistem yang lebih demokratis ya. Nah, tapi kan terus Jerman terperosok masuk ke dalam Perang Dunia Pertama ya, dan akhirnya begitu nasibnya ya, divonis sebagai penjahat perang. Dan pemimpin-pemimpin Jerman itu ya digambarkan oleh Hitler sebagai pemimpin yang lemah ya, presidennya waktu itu dan seterusnya ya. Sehingga pemerintahan yang lemah itu juga waktu mengangkat Hitler itu berusaha mungkin menyelamatkan keadaan ya supaya nggak terlalu kacau, ya udah Hitler aja nih dikasih ini ya kedudukan begitu ya. Apakah Hitler belajar dari orang-orang tertentu di pemerintahan? Kayaknya enggak ya. Claudia Kunz juga nggak bilang apa-apa ya soal itu ya. Jadi entah dari mana kita nggak tahu ya. Tapi somehow dia belajar sendiri ya cara-cara itu ya, bagaimana menyenangkan hati orang-orang yang dia address ya, bagaimana dia berpidato yang semacam itu ya, bahkan di tengah-tengah pengadilan yang harusnya menghukum dia 5 tahun, tahu-tahu pidatonya itu membakar semangat rakyat begitu ya. Nggak tahu tuh Pak, role modelnya siapa ya. Gaya kepemimpinannya berarti itu murni dari pemikiran dia sendiri, Pak ya? Nggak dipengaruhi oleh siapapun gitu? Tidak, dari catatan sejarah kita tidak tahu dia role modelnya siapa ya. Tapi bahwa ada pemimpin yang semacam itu ya, bisa membaca rakyat terus melakukannya. Itu kan sekarang semua banyak Pak di dunia. Ya, yang mulai bermunculan. Tahu Pak Ian? Iya. Kalau setahu saya Pak, dari Joseph Goebbels ya, dia sering bilang kalau si Hitler ini dia terinspirasi sama Frederick of Prussia tuh Pak. Ya bisa jadi ya. Goebbels ya kan karena problemnya kan Reichstag yang 1000 tahun itu ngelanjutin cita-citanya Frederick gitu sih Pak. Tapi kalau role model atau tadi dia ya itu pernah bilang kalau dia mau melanjutkan cita-citanya Reich ketiga itu Pak. Ya, walaupun kali dibandingkan pendahulunya, kali Hitler bisa dilihat lebih berhasil ya. Hampir saja dia menguasai seluruh Eropa itu ya. Betul Pak. Jadi kalau dibilang dia mengikuti pendahulunya, ya ini lebih hebat sih. Ya. Melampaui pendahulunya berarti Pak. Kalau Stalinberg nggak salju, nggak tahu Pak. Kita sekarang masih bisa nonton TV apa enggak Pak? Iya. Mana tuh? Iya, jadi sulit juga ya bilang bahwa dia itu mengikut. Ya bisa juga dia mengagumi ya. Ada kisah-kisah kerajaan Prusia yang sebelumnya ya. Tapi apakah dia belajar langsung teknik-tekniknya dari itu, kita nggak punya ya catatan-catatan sejarahnya. Gitu. Terima kasih Pak. Ada komentar lagi, pertanyaan? Nah, kalau gitu saya berterima kasih ya buat Bu Junita dan Bapak-Bapak yang udah mengikuti. Ini recordingnya saya hentikan, kita ketemu di pertemuan